Jadi teman-teman, masalah yang lagi dilawan sama si Golang itu tuh bukan sintaks gitu loh, dan juga bukan sekedar performa. Masalahnya itu adalah cognitive load, dan itu poin pentingnya ya teman-teman ya. Jadi ya menurut saya ini nih yang paling penting di sini. Jadi Golang ini kan tidak mencoba membuat programmer itu ya perlu sebanyak mungkin pilihan gitu loh. Tapi si Golang ini justru yang mengurangi jumlah keputusan yang dia tuh harus dibuat gitu kan sama si programmer itu setiap hari. Tapi tentunya di sini ada konsekuensinya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau sebuah bahasa program itu ya sengaja dibuat kecil, ya tentunya kan kita harus ada melakukan pengorbanan atas sesuatu gitu loh. Dan ya disitulah ya harga dari kesederhanaan si Golang ini akhirnya tuh mulai terlihat ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan sebagian magang, stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini adalah series baru dari channel saya, itu adalah Behind the Stack, di mana kita bakal ngobrolin ya sesuatu di balik teknologi tertentu. Oke, jadi gini teman-teman, di episode kali ini, di episode pertama yang series ini, saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin bahasa program yang paling sering saya pakai gitu ya selama ya kurun waktu 7 tahun terakhir ini, yaitu adalah Golang. Jadi gini, seperti teman-teman mungkin juga udah banyak yang tahu ya, Google itu kan dia tuh sebenarnya udah menggunakan C++ gitu kan untuk banyak server mereka, terus juga ya Java juga dipakai gitu kan, Python juga dipakai. Nah, jadi kan sebenarnya Google itu bukan perusahaan yang dia itu kekurangan pilihan bahasa program ya teman-teman ya. Tapi pada tahun 2007, ya 3 engineer dari Google itu tuh justru ya mulai merancang bahasa pemrograman baru, bahkan dirancang dari nol gitu loh, yaitu ya si Golang itu tadi gitu kan. Jadi mereka bertiga itu adalah Robert Grismer, terus juga Rob Pike, dan juga Ken Thompson. Nah, pertanyaannya itu adalah, ya masalah sebesar apa gitu loh yang mereka hadapi gitu kan, sampai akhirnya ya bahasa-bahasa yang mereka udah pakai selama ini gitu ya, itu tuh masih dianggap belum cukup. Jadi itu yang bakal kita bahas di episode kali ini, dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi yang cukup penting di sini, jadi dokumentasi dari sejarah Golang sendiri, itu tuh menjelaskan ya bahwa ya server Google pada saat itu tuh kan udah banyak ditulis dengan C++. Sementara kayak misalnya Java, terus Python ya itu juga dipakai untuk bagian lain dari software-software mereka gitu ya teman-teman ya. Yang berubah itu bukan tiba-tiba bahasa-bahasa itu tadi itu jadi jelek gitu loh, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Yang berubah itu adalah skalanya. Jadi teman-teman, pada tahun 2007, ya Google itu kan memiliki sekitar 4.000 orang yang dia itu aktif bekerja gitu ya, pada satu set multi-language code base, di mana ya yang itu tadi ya menggunakan C++ gitu kan, terus Java, terus juga Python, sama ya bahasa-bahasa program yang lainnya juga. Nah, software itu sendiri itu kan udah berukuran sangat besar gitu loh teman-teman. Jadi ribuan engineer tentunya kan juga bekerja di code base yang itu tuh terus berubah gitu loh. Dan ya tentunya pada skala seperti itu, ya ini kan sesuatu yang kelihatannya itu mungkin sebagai gangguan kecil aja gitu ya kalau misalkan untuk satu programmer, yaitu akhirnya itu ya bisa berubah menjadi suatu biaya organisasi. Salah satu contohnya itu ya adalah compile time teman-teman ya. Dan angkanya itu ternyata cukup absurd gitu loh. Jadi teman-teman, dalam satu eksperimen yang diceritakan sama si Rob Pike, jadi Google itu melihat sebuah binary C++ yang dia itu cukup besar gitu loh. Jadi source filenya itu sekitar 4,2 MB. Tapi setelah semua dependensi itu ya melalui include ya teman-teman ya itu tuh diproses, ya compiler tuh akhirnya harus ngebaca ya lebih dari 8 GB data gitu loh. Ya itu tuh ya bisa kita bilang sebagai efek dependensi grab yang dia tuh sangat besar teman-teman. Jadi ya header itu tuh masuk ke header lain gitu kan, terus ya akhirnya tuh ya masuk lagi ke header yang lain. Terus juga ya namanya dependensi itu kan ya jadinya banyak dependensi yang akhirnya tuh ya diproses berulang kali gitu loh. Terus juga ya ada build besar gitu ya teman-temannya, yang bahkan ya dengan distributed build infrastrukturnya Google pada saat itu tuh masih membutuhkan ya waktu sekitar 45 menit. Jadi ya sekarang di sini kita jangan lihat ini sebagai programmer individual ya teman-teman ya. Kita lihat ini sebagai organisasi gitu loh.
Jadi ada ribuan engineer tentunya di situ gitu kan. Dimana ya berarti kan engineer ini mengubah code gitu kan, terus dia compile, udah itu dia nunggu gitu kan. Misalkan habis itu dia menemukan masalah gitu kan, habis itu ya yang ngubah lagi, compile lagi gitu kan. Jadi ya kalau misalkan satu feedback loop itu ya membutuhkan waktu terlalu lama, ya berarti kan yang hilang itu bukan sekedar CPU time aja gitu ya teman-teman ya. Tapi yang hilang itu juga ya engineering time-nya juga. Dan ya di perusahaan sebesar Google ya teman-teman ya, engineering time ini ya adalah biaya yang sangat mahal. Tapi gini teman-teman, si compile time itu tadi, itu tuh ternyata ya hanya salah satu simptom aja gitu ya teman-teman ya. Dan dunia komputasi itu kan akhirnya juga berubah gitu loh. Prosesor itu kan semakin ya multi-core gitu kan. Terus juga ya software yang si Google sendiri itu kan akhirnya makin networked gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mereka itu mengoperasikan ya klaster komputasi yang besar gitu kan. Dan ya tentunya ya server itu harus ya menangani banyak ya pekerjaan secara konkuren ya teman-teman ya. Nah, sementara ya software itu kan terus berkembang gitu loh, menjadi ya jutaan baris yang itu harus dibaca gitu ya. Habis itu ya juga dimodifikasi gitu kan, dan tentunya didebak juga gitu ya. Ya akhirnya kan itu juga dipelihara banyak manusia gitu ya teman-teman. Dan ya disinilah menurut saya itu ya cerita si Golang ini akhirnya mulai jadi menarik gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, karena masalah si Google ini itu tuh bukan kayak gimana membuat komputer bekerja gitu loh. Mereka jelas-jelas ya udah bisa melakukan itu gitu kan. Jadi masalahnya itu tuh akhirnya mulai berubah menjadi ya bagaimana ribuan engineer itu tuh bisa tetap membangun software sebesar ini gitu ya, tanpa mereka itu tenggelam gitu di dalam ya kompleksitasnya sendiri. Jadi pada September 2007 itu tadi ya teman-teman ya, mereka bertiga itu tadi, si Rob Krismer gitu kan, terus juga Rob Pike, terus juga ya Ken Thompson, itu tuh akhirnya mulai ya mendiskusikan ya bahasa baru gitu loh untuk menghadapi ya problem engineering yang mereka temui sehari-hari di Google. Dan pertanyaan awal mereka itu tuh sebenarnya sangat sederhana teman-teman, yaitu adalah seperti apa sih seharusnya bahasa pemrograman modern yang praktis. Jadi ya yang menarik gitu gini teman-teman, jawabannya itu justru bukan lebih banyak fitur, tapi justru malah sebaliknya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi disinilah menurut saya sekali lagi namanya Golang ini ya mulai menarik gitu loh ceritanya. Jadi karena Google itu kan tidak mencoba menyelesaikan kompleksitas itu dengan membuat bahasa yang semakin canggih gitu ya. Mereka tuh justru ya akhirnya mengambil arah yang sebaliknya gitu loh. Jadi bahasanya itu dibuat lebih kecil. Jadi teman-teman, dalam proses desain awal si Golang ini, ya sebuah fitur baru itu ya akhirnya tuh boleh diterima, itu tuh kalau memang dari tiga orang itu tadi tuh sama-sama setuju tuh, kalau misalkan ya fitur itu tuh benar-benar diperlukan. Akibatnya apa? Ya akibatnya itu kan sebagian besar itu usulan-usulan yang datang tuh justru ditolak gitu loh. Dan itu tentunya bukan kebetulan ya teman-teman ya. Karena kalau problem utamanya adalah ya software yang semakin sulit dipahami gitu kan oleh ribuan engineer, ya menambahkan lebih banyak fitur itu kan justru bisa memperbesar masalah. Jadi ya contoh yang paling jelas itu kalau misalkan kita pakai Golang itu ya, itu paling jelas tuh di dependensi teman-teman. Jadi kayak misalnya di Golang itu kan dependensi itu harus eksplisit gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai impor gitu kan nggak boleh. Terus juga kayak misalnya itu circular dependensi itu juga nggak diperbolehkan gitu kan. Jadi kelihatannya kayak si Golang ini cerewet banget gitu loh. Tapi teman-teman, kalau kita bayangkan gitu kan pada code base yang besar, ya dependensi yang dibiarkan liar itu tuh kan justru bisa berubah menjadi arsitektur dead gitu loh ya teman-teman ya. Jadi gampangnya itu Golang itu memilih ya untuk membuat programmer itu nggak nyaman untuk saat ini itu kan, daripada nanti itu akhirnya membuat ya seluruh organisasi itu ya membayar kompleksitasnya itu di lain waktu gitu ya teman-teman ya. Terus teman-teman masalah konkurensi gitu. Jadi kan Google ini dia tuh kan udah hidup di dunia multi-core prosesor gitu kan, terus juga network service, terus juga ya server yang dia tuh ya harus menangani banyak pekerjaan secara bersamaan gitu loh. Jadi tentunya di sini ya konkurensi ini kan diperlakukan ya bukan sebagai tambahan gitu. Jadi konkurensi ini udah bukan edge case gitu buat masalahnya mereka ya teman-teman ya. Nah di sini kan kalau kita ingat gitu ya teman-teman ya, Golang tuh kan menyediakan GoRoutine gitu kan untuk menjalankan ya pekerjaan secara konkuren gitu ya. Dan juga ada channel gitu loh untuk ya berkomunikasi ya antar GoRoutine itu tadi gitu ya. Jadi kan tujuannya itu bukan ngebuat namanya konkurensi ini jadi seperti sulap gitu ya teman-teman ya. Tapi tujuannya itu adalah membuat namanya konkurensi itu tadi, itu tuh lebih natural untuk diekspresikan. Dan ya pola yang sama itu akhirnya terus terlihat juga gitu ya teman-teman ya. Jadi bahasanya kecil gitu kan, terus juga dependensinya itu dibuat lebih ketat gitu kan. Konkurensinya dibuat langsung gitu ya. Jadi banyak juga abstraction yang umum di bahasa lain itu tuh ya sengaja nggak dimasukkan ke Golang gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya karena
Ya setiap fitur baru itu kan bukan cuma sesuatu yang harus dipelajari sama satu programmer ya teman-teman. Dia itu kan harus dibaca, harus direview, harus didebak gitu kan. Dan ya tentunya ya harus dipahami juga itu kan oleh ribuan programmer selanjutnya gitu loh. Jadi teman-teman, masalah yang lagi dilawan sama si Golang itu tuh bukan sintaks gitu loh, dan juga bukan sekedar performa. Masalahnya itu adalah cognitive load, dan itu poin pentingnya ya teman-teman ya. Jadi ya menurut saya ini nih yang paling penting di sini. Jadi Golang ini kan tidak mencoba membuat programmer itu ya perlu sebanyak mungkin pilihan gitu loh. Tapi si Golang ini justru yang mengurangi jumlah keputusan yang dia tuh harus dibuat gitu kan sama si programmer itu setiap hari. Tapi tentunya di sini ada konsekuensinya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau sebuah bahasa program itu ya sengaja dibuat kecil, ya tentunya kan kita harus ada melakukan pengorbanan atas sesuatu gitu loh. Dan ya disitulah ya harga dari kesederhanaan si Golang ini akhirnya itu mulai terlihat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sengaja gitu kan ya membuat sebuah bahasa program itu lebih kecil, ya kita tuh kan tentunya juga membatasi pilihan programmer gitu ya. Dan ya si Golang ini memang melakukan hal itu gitu loh. Contoh paling gampang tuh kalau misalnya kita lagi melakukan error handling nih kalau teman-teman yang pakai Golang. Di sini kan kita sering banget nulis kayak misalnya ada dua variabel gitu kan, satu buat ngambil resultnya, satu buat terima error gitu kan, terus ini functionnya. Terus kita lakukan di bawah itu kayak misalnya if error tidak sama dengan nil baru bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya tuh apa? Akhirnya tuh kan beberapa baris kemudian ya hal yang sama kita lakukan lagi gitu loh. Apakah ini verbose? Ya tentu saja iya gitu kan. Ini memang verbose gitu kan. Tapi ya menurut si Golang gitu kan dalam perancangannya ya trade off itu tuh memang disengaja gitu ya teman-teman ya. Jadi Golang itu lebih memilih error yang terlihat jelas di control flow gitu ya teman-teman, daripada yang menyembunyikannya itu di balik ya suatu abstraction gitu ya yang dia tuh lebih kompleks gitu loh. Jadi gini teman-teman, kesederhanaan dari bahasanya itu tuh dibayar dengan lebih banyak kejelasan yang harus ditulis secara eksplisit. Di situ poin penting juga ya teman-teman ya. Nah hal yang sama itu tuh juga terjadi pada generics ya teman-teman ya. Jadi ya Golang itu bertahun-tahun dia tuh pernah hidup tanpa generic sama sekali gitu loh. Bukan karena pembuatnya itu nggak tahu fitur itu berguna, bukan karena itu ya teman-teman ya. Mereka itu justru sangat berhati-hati gitu loh, karena ya memasukkan fitur baru itu kan ya setiap fitur baru itu berarti ya kompleksitas baru gitu loh yang harus dipahami semua orang gitu ya. Jadi generic ini tuh pada akhirnya memang masuk gitu kan. Jadi dia tuh akhirnya masuk ketika yang manfaatnya itu dianggap cukup besar gitu kan untuk membayar kompleksitasnya gitu ya teman-teman. Dan ya ini memperlihatkan ya satu hal yang cukup penting menurut saya, yaitu adalah Golang ini bukan anti complexity gitu ya teman-teman ya. Golang itu cuma sekedar yang membuat complexity itu harus punya alasan gitu loh. Yang dia tuh alasannya tuh harus sangat kuat gitu kan sebelum akhirnya tuh diizinkan masuk. Karena gini teman-teman, pada akhirnya ya setiap bahasa itu kan memang ya selalu punya trade off gitu ya. Kalau kita ngasih programmer itu lebih banyak fitur, ya tentunya kan kita juga ngasih mereka itu lebih banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kan di situ juga kita tuh yang ngasih ya programmer-programmer itu lebih banyak hal untuk dipelajari gitu kan, terus juga direview, dipahami gitu ya. Jadi teman-teman, Golang ini kan jadinya tuh memilih arah yang berbeda sama sekali gitu loh. Jadi ya lebih sedikit pilihan gitu kan, lebih sedikit cara, dan harapannya tuh ya tentunya lebih sedikit kompleksitas yang harus dibawa oleh seluruh organisasi. Jadi itulah ya harga sekaligus ya kekuatannya si Golang itu ya teman-teman ya. Dan ya tentunya kan sekarang kita bisa paham gitu loh kenapa sih si Google ini akhirnya ngebuat bahasa baru gitu kan. Jadi ya Google itu kan tidak membuat Golang itu karena C++ gagal gitu kan. Bukan juga karena si Java itu jelek gitu kan. Ataupun ya Python ini nggak cukup bagus, itu bukan karena itu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu membuat Golang itu karena pada skala tertentu ya complexity software itu tuh mulai berubah ya menjadi complexity manusia. Dan ya si Golang ini dia tuh adalah upaya mereka untuk menekan ya biaya itu tadi. Oke teman-teman, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi kita bisa simpulkan ya teman-teman ya. Jadi namanya Golang itu tuh lahir bukan karena dunia ini ya kurang bahasa program gitu, bukan karena itu ya teman-teman ya. Tapi namanya Golang dia tuh lahir karena Google itu menemukan pada skala tertentu yang udah tadi saya sebut ya teman-teman, yaitu adalah complexity software itu akhirnya itu berubah menjadi complexity manusia. Dan yang mereka itu mencoba ya melawannya itu dengan satu keputusan yang cukup radikal, yaitu adalah ya buat bahasanya itu jadi lebih kecil. Karena ya teman-teman, untuk memahami kenapa sebuah teknologi itu dibuat, kadang itu kita nggak perlu memulai dari fiturnya gitu loh. Tapi ya kita tuh tentunya harus mulai dari masalah yang membuat ya teknologi itu akhirnya diperlukan.
Jadi ya selamat datang di Behind the Stack. Oke, pokoknya itu aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.